Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang yakin dan tawakal. Hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi dan beliau wafat dimakamkan di Taif ya. Alhamdulillah, hari Sabtu yang lalu saya berkesempatan datang ke Taif, dan di komplek makamnya sahabat Abdullah ibnu Abbas ini, di situ dibangun juga perpustakaan cukup representatif, Maktabatu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ya. Di samping juga ada masjid besar, Masjid Abdullah ibnu Abbas. Dan pintu gerbang masuk Taif itu diberi nama Babu Abdillahi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ya, jadi sebagai penghormatan dan penghargaan kepada beliau, karena sahabat Abdullah Ibnu Abbas ini meskipun masih sangat muda usianya, tetapi dikenal sebagai sahabat yang ahli di bidang tafsir. Ini sahabat Abdullah Ibnu Abbas ya. Dan beliau sengaja memilih daerah Taif karena tawadhu beliau ya, karena kerendah hatian beliau, karena kalau tinggal di Mekah itu masih ada sahabat-sahabat senior ya. Makanya beliau pindah ke Taif, lalu beliau berdakwah di Taif sampai wafatnya ya, sampai wafatnya, dan beliau sangat dihormati oleh masyarakat Taif. Dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini salah satu ungkapan doa Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang yakin dan tawakal, yaitu Allahumma aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Kalau diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berserah diri ya. Berserah diri, kata
Aslama yuslimu, aslamtu atau aslamna ini maksudnya kepasrahan, yang kepasrahan itu betul-betul total. Kepasrahan yang tidak ada upaya ikhtiari, tetapi memang betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat, beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada kita bahwa aslama atau yang bentuk masdarnya itu disebut dengan Islam itu adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada upaya yang bersifat ikhtiari. Jadi Islam itu ya wis pokoknya menyerahkan diri kepada Allah gitu aja. Menguntungkan atau gak menguntungkan itu gak mikir itu. Pokoknya yang penting menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam Al-Quran itu ketika Ratu Bilqis dia tunduk dengan berbagai macam kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Sulaiman alaihissalam, di antaranya bisa memindah begitu singkat singgasana atau kursi Ratu Bilqis itu dengan sangat cepat, dan akhirnya Ratu Bilqis itu angkat tangan, dia tidak bisa menandingi kebesaran Nabi Sulaiman yang itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ratu Bilqis mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Islam itu penyerahan diri secara total tanpa ada upaya ikhtiari. Ya. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku tawakal, ya. Tawakal itu juga maknanya berserah diri, pasrah. Cuman kalau tawakal itu ada usahanya, ada ikhtiarnya, ada upayanya. Itu namanya tawakal. Contoh, kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, meskipun rizki itu sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah, maka yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah bekerja, berusaha, berupaya. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi seberapa besar rizki yang kita terima, yang kita peroleh, itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu ada usahanya, ada ikhtiarnya. Tidak kemudian wis aku pokoknya tawakal ae, itu gak bisa. Harus ada upaya, ada ikhtiar, ada kerja keras. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu, beliau pernah ada laki-laki masuk masjid, dia bawa kuda, kudanya tidak diikat tali kudanya itu di pagar atau di pohon. Langsung saja dia masuk. Lalu oleh Umar ditanya, kok tidak diikat kudanya? Saya tawakal. Gitu katanya. Lalu oleh Umar diingatkan, ikilha, ikat dulu baru tawakal. Kalau kita bawa sepeda motor ke masjid, ya kunci kontaknya jangan dibiarkan, ya dikunci setir, ya seperti itu. Baru setelah itu tawakal. Ya, ini hilang, ya itu urusannya Gusti Allah. Tapi kita kan sudah berusaha. Insya Allah dengan begitu lebih aman daripada yang kunci kontaknya dibiarkan menggantung, tidak dikunci setir, tidak digembok dan seterusnya itu. Ya. Jadi ini tawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali. Para jamaah, kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal waktu saja, ya. Kita tidak tahu kapan waktunya.
Wa bika khosamtu, dan kepadamu aku mengadu. Khosamtu, mengadukan persoalan. Ya, jadi artinya Rasulullah itu kalau punya masalah, beliau ingin mendapatkan jalan keluar, beliau curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak pernah berkeluh kesah sedikit pun, bahkan ketika beliau sakit. Ya. Nah, ini doa Rasulullah, wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada Tuhan selain Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku. Ya, ini permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berlindung kepada Allah supaya Allah tidak menyesatkan dirinya. Antal hayyu allazi la tamut. Antal hayyu allazi la tamut. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Wal jin wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia mereka semuanya pasti akan mati. Ya, jadi jin dan manusia itu pasti mati. Ya, cuman bangsa jin ini para jamaah rahimakumullah, khususnya setan itu memang pernah minta kepada Allah, dan di dalam Al-Quran kita menemukan banyak sekali ayat-ayat yang memberi petunjuk tentang itu. Mereka minta diberikan tempo, waktu kepada Allah supaya mereka diberikan panjang umur sampai hari kiamat tiba. Ya, jadi mereka minta kepada Allah supaya diberikan waktu atau tempo kehidupan yang panjang sampai hari kiamat, tujuannya supaya bisa menggoda, mengganggu, menyesatkan umat manusia, dan itu oleh Allah diizinkan. Ya. Tapi mereka juga karena namanya makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Jadi segala yang bernyawa pasti akan mati. Hanya mereka minta kepada Allah supaya diberikan umur panjang supaya bisa mengganggu, menggelincirkan manusia supaya manusia berada dalam kesesatan. Muttafaqun alaih. Jadi intinya hadis nomor 2 ini adalah doa, ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita selalu berserah diri kepada Allah, agar kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pendek yang seperti ini yang sebenarnya sering kita baca adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil. Nah, itu doa pendek yang biasa kita baca. Kita mau bepergian itu bawa sepeda motor, mobil keluar itu pasrah kepada Allah. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mau membaca doa safar ya panjang ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana, dan seterusnya itu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra, panjang ya. Tapi kalau bismillahi tawakkaltu 'alaika atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu yang pendek, yang lebih praktis ya, yang kita baca. Ya, kita ini meskipun enggak baca yang panjang enggak apa-apa, yang penting yang pendek kita baca, dan itu istiqomah ya. Hadis nomor 3. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma aidan qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas juga, ia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Kalimat, ucapan, bacaan, doa, zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil yang dikatakan, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia dilemparkan ke dalam api. Wa qalaha
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil itu juga kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina qalu, ketika mereka orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditekan oleh orang-orang kafir, diintimidasi oleh orang-orang kafir, diserang oleh orang-orang kafir, Rasulullah tenang, ya. Rasulullah tenang. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya ketika manusia berkumpul kemudian kalian membuat mereka takut, ya, fazadahum imana, dan kalian bukan semakin kecil nyalinya, bukan semakin lemah imannya, tetapi semakin bertambah imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka orang-orang yang bersama Rasulullah yaitu para sahabat mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik yang dipasrahi. Al-wakil itu dari kata tawakal, ya. Al-wakil itu dari kata tawakal. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, iya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Akhir ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah ungkapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Para jamaah rahimakumullah, ini yang pertama tentang tawakal, yang kedua tentang ucapan kalimat zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi di sini kita mendapatkan petunjuk bahwa orang pertama yang mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang pertama, orang pertama yang mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah bagi kami Allah, cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik yang diserai. Nah, di dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Al-Bukhari yang lain, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api, kalimat terakhir yang diucapkan adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya. Jadi di dalam Al-Quran kalimat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Seperti hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ada di dalam Al-Quran kalau tidak salah surat An-Nisa. Kemudian ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu di dalam ayat terakhir surat Yunus. Surat Yunus ayat terakhir itu, dua ayat terakhirnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim ini yang membuat Raja Namrud itu sangat marah dan sangat jengkel karena arca berhala sesembahan Raja Namrud dan kaumnya itu
dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi semua patung berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali satu patung berhala yang paling besar. Itu tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Memang sengaja Nabi Ibrahim tidak menghancurkan satu patung berhala yang paling besar. Kapak atau pecok yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala itu kemudian dikalungkan di lehernya patung berhala yang paling besar itu. Ya, kemudian ketika tuduhan itu mengarah hanya pada satu nama, yaitu pemuda yang namanya Ibrahim, lalu Ibrahim dihadapkan pada Raja Namrud, dihadapkan di depan berhala itu, Nabi Ibrahim itu ditanya, siapa yang telah menghancurkan patung berhala ini? Lalu Nabi Ibrahim dengan diplomatis mengatakan, ya jangan tanya saya, ya tanya saja patung berhala yang paling besar ini. Lah itu kapaknya saja ada di dia kok. Dia yang pegang kapaknya. Lalu Namrud mengatakan, bagaimana mungkin kami bertanya kepada batu yang tidak bisa berbicara? Nah, dibalik ini oleh Nabi Ibrahim. Loh, sudah ngerti gak iso ngomong kok disembah. Gitu kan? Sudah ngerti tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madharat kok disembah. Semakin marah Raja Namrud itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu dieksekusi dengan cara yang tidak wajar, ya. Jadi cara yang tidak wajar itu dia dibakar hidup-hidup. Bakarnya itu bukan, mohon maaf, ada kayu bakar terus dia diseret dimasukkan, itu bukan. Itu menurut beberapa riwayat Nabi Ibrahim itu dibakar itu kayu bakarnya itu banyak banget. Lalu beliau itu dimasukkan ke dalam kayu bakar itu dengan cara disetip, manjanik. Manjanik itu artinya setip. Jadi Nabi Ibrahim itu ditaruh di sebuah ketepel gitu, kemudian disetipkan itu supaya bisa masuk ke kayu bakar yang sudah menyala-nyala apinya itu. Ya masuk Nabi Ibrahim ke situ. Tetapi Nabi Ibrahim selalu membaca ini. Bahkan ini menjadi kalimat terakhir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa bedanya hasbunallah wa ni'mal wakil dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil? Substansinya sama. Cukup Allah sebagai pelindung kami, sebagai pelindungku. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik yang diserai. Bedanya, kalau hasbuna itu bentuknya jamak. Bentuknya bersama-sama, dibaca bersama-sama, itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau dibaca sendirian, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, itu seperti itu. Ya. Ini yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, malaikat Jibril itu juga sempat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat Jibril, Nabi Ibrahim tak bantu ya. Kata Nabi Ibrahim, terima kasih malaikat, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindungku, ya, dan Allah adalah sebaik-baik yang dipasrai. Jadi dalam keadaan begitu itu Nabi Ibrahim dia tetap tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bagi Nabi Ibrahim malaikat itu makhluk juga. Kalau Allah tidak menghendaki malaikat bisa menolong, meskipun malaikat berupaya menolong, tetap tidak akan bisa terjadi. Maka Nabi Ibrahim tetap mengucapkan kalimat ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi artinya hadis ini memberi petunjuk kepada kita betapa kuatnya tauhidnya Nabi Ibrahim, tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bantuan dari makhluk Allah itu beliau tolak, beliau tidak terima, karena yakin cukup Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya, ya, yang menolongnya. Dan para jamaah rahimakumullah, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim
Seperti yang disebut di dalam Al-Quran itu dengan mengatakan kepada api, Allah mengatakan, Allah berfirman, Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Api ini secara hukum alam, sunnatullahnya api itu adalah panas membakar. Itu sunnatullahnya api. Jadi di mana-mana api itu mesti panas. Tidak ada api dingin itu, tidak ada. Tapi kalau Allah yang menghendaki api yang menurut hukum alam itu panas lalu menjadi dingin, maka api pun bisa menjadi dingin. Karena itu Allah mengatakan, ya naru kuni bardan. Wahai api, jadilah kamu dingin. Dan Allah tidak hanya mengatakan jadilah kamu dingin, tapi juga mengatakan wasalaman, menyelamatkan. Maka di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan, seandainya Allah hanya berfirman, api jadilah kamu dingin, tapi tidak ada kata wasalaman, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam bara api itu. Malah tidak masuk akal lagi ini. Ya, jadi orang di dalam bara api justru malah matinya malah kedinginan. Jadi karena itu Allah mengatakan bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, jadi ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat terakhir. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, para jamaah, itu beliau kalau menghadapi tekanan orang-orang kafir, itu kalimat yang diucapkan oleh beliau adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kita juga demikian, perbanyak bacaan ini. Kalau kita mungkin menghadapi pekerjaan yang berat ya, tekanan dari atasan, tekanan dari kanan kiri, harus sesuai target, macam-macam. Belum lagi perkataan yang tidak enak dari teman-teman kerja misalnya, atau dari atasan. Perbanyak ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, lebih sempurna ditambah dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah, ini wiritannya almarhum almarfurlah Mbah Yai Adlan Ali, pendiri pesantren Wali Songo Cukir Jombang, salah satu murid dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi santri-santrinya kalau habis maghrib itu diajak membaca hasbunallah ni'mal wakil itu sebanyak-banyaknya ya. Tujuannya untuk menjaga diri kita ya, supaya Allah selalu menjaga diri kita, melindungi diri kita. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita lanjutkan hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan masuk surga orang-orang yang hatinya, kaum-kaum yang hatinya mereka itu bagaikan hatinya burung. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi penghuni surga, mereka-mereka yang masuk surga itu hati mereka itu seperti hatinya burung. Maksudnya bagaimana ini? Tentu saja bukan hati secara fisik. Kalau hati secara fisik itu berarti kan hatinya burung itu kecil banget secara fisik dibandingkan hatinya manusia. Tetapi yang dimaksud ini adalah hatinya burung itu hati yang penuh dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hadis berikutnya, hadis nomor 6, bahwa burung-burung itu saking begitu besar tawakalnya kepada Allah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk belajar pasrah, belajar tawakal kepada Allah itu dengan burung-burung itu. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, seandainya kalian mau berserah diri kepada Allah, mau tawakal kepada Allah seperti burung-burung itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung-burung itu. Bagaimana burung-burung itu? Burung-burung itu kalau pagi mereka itu pasti berangkat, pasti ikhtiar, pasti keluar dari sarangnya. Tidak ada burung pagi-pagi jam 6, jam 7 tidur itu tidak ada, kecuali burung dalam sangkar, ya, burung dalam sangkar yang terpakai unen-unen itu. Tapi kalau burung-burung liar itu kalau kita perhatikan, mereka itu subuh, mereka sudah ngoceh. Ngocehnya burung itu di dalam sebagian riwayat hadis disebutkan itu adalah ungkapan tasbihnya burung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak ada burung yang masih peteng itu kemudian keluar dari rumahnya, itu tidak ada. Mereka pasti cuit-cuit dulu, cuit rame, bertasbih dulu. Nanti kalau sudah agak siangan dikit, sudah tidak gelap, baru mereka keluar dari sarangnya ini. Mereka lari kemana-mana, terbang kemana-mana. Mereka tidak pulang. Sore hari mereka baru pulang. Ketika pulang itu perutnya tidak lagi kosong. Ketika berangkat perut kosong, dia cari makan ke sana kemari. Kemudian ketika sore hari pulang, perutnya sudah kenyang. Dan coba kita lihat, tidak ada satupun burung yang kembali pada rumahnya itu bawa beras sak gelangsing. Tidak ada. Ya, kita ini nek gak duwe beras sak gelangsing itu gak lego gitu loh. Ya, padahal burung itu kan sederhana banget. Pagi dia bekerja, sore perutnya kenyang. Ya, bertasbih, besok pagi bertasbih lagi itu, keluar, pulang sore, perutnya sudah kenyang. Setiap hari begitu, burung itu. Nah, manusia ini oleh Rasulullah diajarkan supaya belajar tawakalnya kepada burung itu. Meskipun burung pulang tidak bawa makanan, tapi dia tidak pernah khawatir. Karena dia punya keyakinan bahwa rizkinya itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal besok pagi dia bertasbih, dia bekerja, dan dia akan mendapatkan banyak makanan. Apa maneh lek wayahe petani-petani itu panen itu. Makanya di kitab Subul Salam itu sampai disebutkan ketika ada Rasulullah itu ditanya apa pekerjaan yang paling baik itu, yang paling utama itu, Rasulullah menjawab amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya dia bekerja secara mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Lalu ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan sendiri yang tidak bergantung dengan orang lain itu diantaranya adalah pekerjaan sebagai petani. Ia punya sawah sendiri, ia garap sendiri, ia kelola sendiri, sehingga ia bukan hanya bisa mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, tetapi bahkan ia dalam tanda petik bisa memberi makan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk burung. Nah, itu begitu. Ya, jadi makanya petani itu disebut orang yang banyak sedekahnya, karena mau panen sudah diparani burung. Ya, tapi petaninya tidak kalah pinter dibanding burung, dikasih jaring supaya burungnya tidak bisa makan, kan gitu ya. Jadi ini ahli surga. Jadi ahli surga itu
mereka orang yang hatinya seperti burung. Artinya tawakalnya kepada Allah itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Kemudian ada ulama yang menjelaskan juga bahwa yang dimaksud hatinya seperti burung itu adalah burung itu tipikal binatang yang punya hati lemah lembut, tidak kejam, tidak bengis, ya, tidak keras. Beda dengan binatang lainnya. Ya. Artinya penghuni surga itu adalah orang yang hatinya lemah lembut, ya, yang hatinya baik. Lemah lembut ini nyuwun sewu bukan berarti kok terus tutur katanya mesti kudu basa krama inggil, itu tidak. Tetapi memang hatinya itu baik, bergaul dengan sesama manusia baik. Ini hadis nomor 4. Lalu nomor 5 kita lanjutkan. An Jabirin radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'hum. Fa adrakat humul qailah fi wadin katsiril 'idha. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nas yastadhilluna bisyajar. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabiyun faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana na'imun fastayqatu wa huwa fi yadi sultan qala man yamna'uka minni qultu Allahu salasan wa lam yu'aqibhu wa jalasa muttafaqun alaih. Ini hadisnya agak panjang, saya baca sebagian. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwa suatu ketika ia pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqa, ya, Dzatur Riqa ke arah Najd. Kemudian ketika Rasulullah kembali, ya, falamma qafala Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah kembali, ya, sahabat juga ikut kembali bersama Rasulullah, ya. Kemudian ketika kembali terpaksa berhenti pada suatu hutan yang banyak pohon durinya, ya, jadi pohonnya pohon berduri, dan di situ Rasulullah karena capek berteduh di bawah pohon. Lalu pedangnya Rasulullah ini digantungkan di atas pohon itu, ya. Kemudian Jabir perawi hadis ini mengatakan, ketika kami telah tidur, wanimna naumatan, ketika kami telah tidur, tiba-tiba terdengar Rasulullah memanggil kami, ya da'una. Dan ternyata tiba-tiba di sisi Rasulullah itu sudah ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab dusun, ya, orang Arab pedesaan. Dan Arab Badui ini mengatakan begini, sesungguhnya pedangmu ini, ya, pedangnya Rasulullah itu diambil. Pedangnya Rasulullah diambil oleh orang Arab Badui ini, dihunus oleh orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui ini maunya membunuh Rasulullah yang sedang tidur. Maka karena ada orang Arab Badui ini berdiri di samping Rasulullah dengan menghunus pedang, sahabat-sahabat yang lain juga karena saking capeknya mereka juga sedang tidur itu terbangun. Fastaiqatu wa huwa fi yadihi sultan, ya. Ketika dilihat orang ini sudah menghunus pedang di depan Rasulullah sambil berdiri. Lalu orang Arab Badui ini mengancam Rasulullah begini, man yamna'uki minni, siapa yang bisa mencegahmu dari diriku. Kalau sudah begini, siapa yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa mencegah kamu dari diriku. Rasulullah ini karena memang ya memang Nabi dan Rasul dan orang yang menjadi panutan kita, menjadi teladan kita. Beliau hanya mengatakan begini, Allah. Qultu, kata Rasulullah, Allah salasan. Rasulullah mengatakan diancam itu jawabannya Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku? Rasulullah mengatakan Allah. Ditanya lagi, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari diriku? Rasulullah tetap menjawab Allah. 3 kali kalimat Allah ini diucapkan oleh Rasulullah.
walam yu'aqibhu fajalasa. Orang Arab Badui ini di dalam riwayat hadis berikutnya, ini tidak saya baca karena agak panjang. Pedang ini kemudian terjatuh. Pedang ini terjatuh, orang Arab Badui ini tergetar tangannya, bahkan hatinya ketika mendengar nama Allah diucapkan sebanyak 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, kalimat Allah itu kalau diucapkan oleh orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka itu akan membuat gentar siapapun, termasuk membuat fisiknya bergetar. Ya, tidak tahu saya panjenengan apa bisa dicoba ilmu ini, ya. Misalnya saya jenengan ini diancam orang, pilih harta atau nyawa. Nah, itu ya apa kira-kira? Nek jawabannya Kartolo, pilih ataunya saja, katanya gitu ya. Harta atau nyawa, pilih ataunya saja ya. Rasulullah diancam itu, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku? Beliau mengatakan Allah. Kata Allah ini diucapkan oleh orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah, membuat orang yang mengancamnya menjadi bergetar. Akhirnya pedangnya terjatuh. Lalu oleh Rasulullah, pedang yang jatuh ini genti dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, ini di hadis berikutnya ini. Nah, karena hadisnya cukup panjang. Lalu Rasulullah mengatakan begini, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku, kata Rasulullah. Laki-laki ini karena dia tidak beriman kepada Allah, dia mengatakan begini, kun khaira akhidin. Hei Muhammad, jadilah kamu sebaik-baik orang yang memaafkan. Sudah, jangan dilanjutkan. Saya jangan dipateni. Karena orang ini tidak mau dibunuh, padahal sudah jelas-jelas dia mau membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengajak orang ini masuk Islam. Rasulullah mengatakan begini, faqala tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maukah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan Allah? Orang Arab Badui ini dia menjawab, la walakinni uahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Orang Arab Badui ini menyatakan tidak mau masuk Islam. Tidak, aku tidak mau bersyahadat, aku tidak mau bersaksi seperti itu. Tetapi aku berjanji kepadamu, wahai Muhammad, mulai sekarang aku tidak akan memerangi kamu. Dan aku tidak akan termasuk ke dalam golongan kaum yang memerangi kamu. Mulai detik ini Muhammad, karena kamu telah memaafkan aku, kamu tidak jadi membunuhku, aku tidak akan memerangi kamu. Dan aku tidak akan ikut dengan kaum yang selalu memerangi kamu. Maka fakhalla sabilahu. Maka Rasulullah kemudian melepaskan orang Arab Badui ini, ya. Ketika sudah dilepaskan, orang Arab Badui ini kembali kepada komunitasnya. Fa'ata ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Ya, ketika ia kembali kepada teman-temannya, ia mengatakan, aku datang kembali kepada kalian dari sisi orang yang menjadi sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok saumpama itu tadi yang menghunus pedang ini bukan Kanjeng Nabi, wis ndak tahu, wis langsung dia dibunuh sekalian. Ya, jadi artinya Rasulullah dalam kondisi seperti itu beliau masih bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan hadis ini pesan moralnya kepada kita para jamaah, tetap tawakal, ya, tetap tawakal. Jadi yakinlah bahwa meskipun ada orang yang berupaya untuk mengganggu kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka gangguan itu tidak akan pernah membahayakan diri kita. Sebaliknya, kalau ada orang mencoba untuk menolong kita, tetapi Allah tidak menghendaki, maka pertolongan itu juga tidak akan pernah terjadi. Artinya, bahaya, manfaat, madharat, manfaat itu semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini nanti dan hadis-hadis berikutnya memberi petunjuk kepada kita untuk tidak mempercayai kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tahayul, yang sifatnya
tahayul. Tidak perlu dipercayai itu. Misalnya begini ya, sekarang sudah tidak begitu, tapi zaman dulu masih dipercayai. Nek ono manuk dares itu mesti ono uang bakale mati. Nah, itu kan. Ono manuk dares, iki sapa sing mati. Nah, itu kan. Kalau sudah begitu itu lalu disampaikan kepada anggota keluarganya. Itu kan membuat ciut nyalinya itu. Iki ana manuk dares nak ojo metu. Iki kok ana sing mati, mbok sapa iki sing mati. Nah, akhirnya dia mestinya nyambut gawe malah gak nyambut gawe. Anak-anak gak oleh budal nyambut gawe, udah budal nyambut gawe, lek nyambut gawe mati ana manuk dares liwat. Nah, makanya Rasulullah itu di dalam beberapa hadis beliau pernah mengatakan la adwa wala tiarota. Sampai mengatakan begitu, tidak ada penyakit menular dan tidak ada ramalan dengan mempercayai burung. Ya, itu orang-orang Arab pun itu juga mempercayai burung, bahwa kalau ada burung gagak akan terjadi begini, kalau ada burung ini akan terjadi begini. Nah, bagaimana kalau dia ini penggemar burung? Bagaimana? Nah, burung cucak rawa, burung murai, macam-macam. Mosok dipercaya kabeh ramalan-ramalan itu, gak nyambut gawe akhirnya. Nah, karena itu maka para jamaah jangan mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tawakal kepada Allah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bighairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was sihha wal barakah lil haji wal umrah, khususan untuk Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.